Z News, rangkuman informasi pilihan. Transformasi pelaksanaan wakaf lebih luas dan profesional, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Berlangsung virtual di Istana Negara Jakarta, peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang bertujuan mentransformasikan pelaksanaan wakaf lebih luas, modern, transparan, dan profesional. Presiden Joko Widodo yang juga bertindak selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menjelaskan pemerintah terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Salah satu langkah melalui pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, potensi wakaf masih sangat besar, per tahunnya mencapai 2.000 triliun rupiah. Berdasarkan data yang diterima Presiden, potensi aset wakaf per tahunnya mencapai 2.000 triliun rupiah. Potensi wakaf uang dapat menembus angka 188 triliun. Wakaf terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar pemanfaatannya masih lebih banyak ditujukan di bidang sosial peribadatan seperti pembangunan masjid, madrasah, dan makam. Maka peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah. Memiliki dimensi ekonomi dapat dijadikan instrumen dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Per 20 Januari 2021, akumulasi kasus positif mencapai 939.448 orang, dengan tingkat kesembuhan 81,2%, tingkat kematian 2,9%, dan positivity rate 16,6%. Berdasarkan hasil tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Perpanjangan berlangsung mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021 di 7 wilayah provinsi dan kabupaten kota yang diprioritaskan, meliputi 77 kabupaten kota. Kepala daerah diminta mengatur kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Pengaturan kegiatan diantaranya membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan work from home sebesar 75% dan work from office 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan lebih ketat serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring. Pembatasan layanan makanan di tempat maksimal 25% hingga pembatasan operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah memiliki izin edar, pemerintah berencana menggunakan alat pendeteksi COVID-19 Genos di stasiun kereta dan terminal bis. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya ke Stasiun Senen Jakarta Pusat menuturkan alat pendeteksi COVID-19 buatan UGM yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkes dan Satgas COVID-19 tersebut per 5 Februari 2021 akan diterapkan wajib bagi pengguna moda kereta api. Untuk angkutan bis tidak wajib, namun tetap akan dilakukan pengecekan secara acak menggunakan Genos dimulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu.
Mempersiapkan penerapan tersebut, koordinasi berbagai pihak dilakukan. Menhub telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan para Kadishub di seluruh Indonesia. Mekanismenya saat dilakukan pengecekan secara acak dan seorang dinyatakan positif, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan berangkat. Kita memang membuat tahapan-tahapan penggunaan Ginos ini. Moda transportasi kereta api dan bus dipilih menjadi yang pertama menggunakan Ginos karena harga tiket pada rute tertentu lebih murah dari pengecekan tes COVID-19 melalui rapid antigen atau PCR test. Demikian kilas Z News. Ragamkan informasi Anda dengan mengklik ZTV ID, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya.